Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film bioskop terbaru minggu ini ya, yaitu film dengan judul Challenger. Ya betul, ini adalah film yang dibintangi oleh Zendaya. Ini film didirect sama ini ya, Luca Guadagnino. Ngomongnya apa aku nggak tahu, pokoknya gitulah. Ya. Luca Guadagnino. Dia itu mungkin kalau belum familiar ya, dia itu yang bikin Call Me By Your Name, Suspiria yang remake, sama terakhir itu apa ya, Bones and All, aku lupa. Itu aku soalnya belum nonton yang itu, yang ada Timothée Chalamet juga. Oke. Dan sekarang Doi balik lagi bikin film yang temanya juga beda dari film-film sebelumnya. Itu film tentang olahraga ya ini sebenarnya. Iya. Ini ngomongin tenis soalnya guys. Jadi ada Tasi, terus ada siapa lagi? Art Donaldson, terus ada Patrick. sama Patrick Swayze. Iya benar. Dan mereka ini semuanya adalah atlet tenis ya. Betul. Ceritanya pas masih muda. Dan pas masih remaja itu mereka ya terlibat romansa gitulah ya. Tapi menariknya adalah fast forward 10 tahun atau 13 tahun setelahnya gitu ya. Belasan mereka tahun, akhirnya bertanding satu sama lain. Art dan Zweig itu harus berhadapan gitu ya di salah satu turnamen Challengers namanya. Iya, gitu. itulah judul filmnya ya. Benar. Sementara si Tasi ini jadi pelatihnya Art sekaligus istrinya. Istri, betul sekali. Pas nonton awal itu kita nggak dikasih tahu nih sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Makanya film ini storytellingnya maju mundur gitu. Sambil itu menarik ceritain sih. apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu mereka gitu dan kenapa persaingan mereka yang sekarang itu nampak sangat penting banget gitu. Iya. Tapi gimana menurut kamu untuk film tenis yang sangat erotis? Asik. Sumpah najis lah. Bener kan, tenis yang erotis asik. Bukan film enak-enak ya, tapi banyak adegan yang menjurus ke arah enak-enak. Bener kan? Ya, makanya aku bilang ini kok 17 plus ya gitu ternyata ya gitu deh. Karena ngomongin 3 orang ini jelas karakternya kuat banget sih, tiga-tiganya. Aku tuh kadang suka kadang sebel juga sama tiga-tiganya ini. Tapi kan emang kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih. Seperti kehidupan nyata ya, kan gitu. Benar. Kita nggak bisa suka banget sama orang gitu ya. Ada yang nyebelinnya juga, cuman buat aku Zendaya tuh sebagai Tasya tuh kuat banget gitu kan, mukanya keras gitu, sesuai sama sikapnya kan, apa namanya, ambisius, keras, terus kompetitif. Nah terus juga aku kaget sih, aku baru pertama ngelihat dia main film seberani ini karena kan biasanya nontonnya kayak di Spider-Man atau kemarin di Dune gitu, nggak gini gitu. Di sini tuh gila ya, dia tuh seksi banget, parah. Erotis. Tenis. Kalau si Patrick agak berani, sedikit bajingan gitu kan ya, humoris kayak gitu, agak-agak apa ya, sombong dikit. Kayak tipe-tipe yang disukain cewek-cewek banget gak sih? Iya, bad guy. Iya, yang kayak gitu-gitu. Sedangkan yang karakter satunya si Art itu dari mukanya anak baik-baik, rapi, benar. Tingkahnya lebih kalem, kayak gitu kan. Terus aku lah ya, agak-agak polos. Enggak sih. Terus nurut gitu ya. Cuman kadang ya ada bahayanya juga sih orang kayak gini kan, ada kan? Kayak benar, yang di film ini gitu, kayak ternyata nggak baik itu juga gitu. Kayak tadi kamu bilang gitu. Pertama mulai masa kini kita cuman tahu kalau Art sama Zweig itu sedang bertanding tanpa tahu dia siapa kan. Terus ada Zendaya nonton. Terus tiba-tiba dibilang kalau ternyata Art istrinya kan, tuh anak kamu gitu kan. Suami istri. Mundur beberapa hari sebelumnya si Patrick ternyata dia itu broke-nya dia gimana mau bayar hotel, mau makan aja susah kayak gitu. Mundur lagi ternyata mereka temenan. Sebel. Terus maju lagi, terus mundur lagi, ternyata Tashi adalah pemain tenis juga gitu. Jadi kayak maju mundurnya itu enak gitu, nggak bosan jadinya. Bener, dan itu emang ada fungsinya, maksudnya maju mundur ya kayak tadi buat nguatin karakternya. Jadi bikin kita mikir dia kenapa gini, dikasih tahu. Itu yang bikin ya kenapa storytelling yang maju mundur ini, non linear ini butuh gitu di film ini. Kalau linear mah kayaknya nggak akan, impactnya mungkin nggak akan. Iya, jadi kayak sport drama yang kita sering tonton ya biasanya ya. Nah di sini kan ada masa muda dan masa sekarang. Itu tuh bagus banget, kayak rambutnya, mukanya itu kayak bener-bener orangnya kayak tetap sama ya. Make upnya mantap lah, wardrobe make up mantap lah. Uniqlo mantap lah. Apalagi Uniqlo, Adidas, terus apalagi sih ya? Ya kalau fashion itu sih Uniqlo paling banyak di sini. Enggak paling banyak, paling kelihatan. I told dia ada kan, itu ada dijual di sini di Loe. Oh, mahal dong. Iya 5 juta harganya.
Kalau dijual di Uniqlo, gas lah ya langsung. Kalau di situ ngantar dulu ya. Silakan. Musiknya lah. Wah iya itu. Bahaya lah. Enggak sebenarnya ya. Ini membawa suasana. Tapi pertama mulai aku tuh kayak apaan sih gitu. Pertama banget mulai nih pas yang mereka bertanding terus kayak jedar kayak ini too much nggak sih gitu. Tapi lama-lama ternyata itu asik banget. Dua aspek teknis yang menurut aku emang menonjol banget di film ini gitu yang bikin jadi bener-bener nggak bosan sama sekali ya. Musik scoring sama sinematografinya sih. Iya. Dua itu emang keren banget sih. Musik kan kita tahu sendiri lah Trent Reznor gitu ya sama Atticus Ross. Kayak gitu musiknya tuh elektronik yang bisa bikin jantung berdetak gitu kan, kayak dag gitu kan, dan emang dibutuhin gitu loh di beberapa scene-nya itu ya. Jadi bikin makin kita dag-digdug gitu, apalagi pas pertandingan tenisnya. Wah, itu sih. Gila sih itu Trent Reznor nggak ada duanya sih. Menurut aku ini kayaknya scoring dia terbagus setelah Social Network ya. Dan ya itu didukung sama sinematografinya kata aku. Wah gila itu juga ini. Gila, ini sinematografernya orang Thailand ya. Aduh namanya susah. Tahu nggak, dia sinematografernya film 13 Live yang dulu kita nonton. Yang penyelamatan di gua. Iya. Terus sebelumnya dia sinematografernya ada film Thailand yang dulu menang di Cannes ya, Uncle Bon Me. Dan sekarang dia nge-DP-in Challengers itu benar-benar menarik asli parah. Dia benar-benar ngasih banyak pilihan gitu loh. Gila ya. Banyak pilihan shot yang menarik. Yang bikin filmnya jadi kayak nggak bosan asli. Shot main tenis aja banyak banget gila. Iya, itu parah sih yang di ending. Dari POV bola, POV pemain, POV lapangan, gila ya. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Iya gila. Terus ada yang kayak tracking shotnya dari jauh, terus ke tengahnya, terus ngedeketin yang di awal tuh yang di pertama pasti Zendaya nonton mereka berdua main di final Challenger itu. Aku juga inget yang sesimpel ini, mereka makan churros tau nggak? Oh iya benar. Yang dari depan kan cuma krek gini. Seru banget di situ doang padahal. Asli aspek teknisnya bener-bener bikin filmnya menurut aku jadi makin enak untuk ditonton. Coba kalau B aja gitu, flat aja, nggak ada nggak ada variasi gitu di shot-shotnya. Apalagi ini ngomongin film olahraga ya, yang emang harus banyak pergerakan gitu. Ya ini ngeliatin banget kita kayak dicemes ya kan tiap kali. Cemes. Tapi kalau yang kurang apa nih? Nah menurut aku masih kurang jelas sih kenapa Patrick jadi sebrok itu. Emang sih kan dibilang sempat yang berantem di gang itu loh, kayak ya udah lo udah umur segini lo jadi anak manja aja, mending minta duit orang tua gitu. Tapi nggak dijelaskan kenapa dia bisa sampai jatuh itu gitu. Sampai makan aja dia susah gitu. Jadi kenapanya gitu aku masih belum ini sih. Iya benar. Masih pengen tahu. Kalau aku sih mungkin lebih ke di sini kan ada beberapa adegan yang disensor ya. Nah iya. Ada di kamar mandi itu mah jelas lah. Iya. Kamar mandi mah ya. Tapi ya udah itu kan itu masih inilah. Gak ngaruh lah itu mah sebenarnya ke storyline ya. Cuman ada bagian yang pas pertama mereka ketemu sama si Tasi kan pas masih muda itu, Art sama si Patrick kan di kamarnya, terus si Tasinya di kasur yang ngajakin ayo sini gitu kan. Nah itu kan sebenarnya mereka ciuman bertiga. Di situ adegannya sebenarnya Art sama Patrick itu jadi terus ciuman gitu. Sementara si Tasinya itu mundur ngeliatin mereka gitu. Sampai akhirnya mereka udah nih gitu. Jadi kayak terbawa suasana tapi jadi saling ciuman gitu. Ada kayak indikasi kalau sebenarnya si Art sama si Patrick itu bukan sekedar bestie gitu, kayak lebih dari situ. Makanya menurut aku endingnya itu yang benar-benar mereka wah sampai akhirnya udah deket banget, pelukan gitu. Jadi kayaknya mungkin bakal lebih dapet tuh orang kalau misalkan adegan itu diliatin ada gitu kalau kata aku ya. Tapi nggak tahu sih gitu buat yang lain. Kalau aku sih tetap menganggap mereka bestie ya, karena maksudnya mereka tuh kayak waktu masturbasi aja bareng-bareng kan, masa diajarin. Makanya kayak tapi gue ada pesana kok, tapi gitu-gitu. Terus kayak misalnya kita sering kayak nonton tiba-tiba ada sesama jenis ciuman terus iseng doang gitu. Kayaknya kalau di luar ya mungkin ya, aku nggak tahu juga. Kayak gitu kayak biasa aja nggak sih? Kecuali sampai benar-benar berhubungan yang lebih jauh, itu baru ya perlu dipertanyakan. Menurut aku di sini sih bestie aja nggak sih? Bener, ya itu dia, makanya ini bisa dilihat kayak gitu juga sih sebenarnya gitu. Menurut aku, jadi kayak emang hubungan yang udah deket banget gitu. Tapi ya sama sutradaranya pengen tetap ngasih indikasi ke arah sana juga gitu. Iya, mungkin ini adegan itu. Iya mungkin juga ditegaskan sama yang ini kali ya, pas lagi Tinder tuh cewek cowok. Iya. Jadi biasanya kan kalau cowok ya milihnya yang cewek doang kan. Kalau ini kayak kan cewek cowok ada oke ke kanan aja walaupun kebutuhan dia sebenarnya untuk tinggal doang. Iya. Cuman bener. Kenapa ada
cewek cowok gitu juga, kalian nggak tahu lah ya. Adegan itu kalian bisa cari sendiri lah di internet. Ada di Twitter ya? Di Twitter ada yang ngerekam. Tapi ya itu mah konteks aja sih. Maksud aku ada adegan itu atau enggak sebenarnya secara story aku bisa dapet sih, ini tentang rivalitas gitu kan, cinta segitiga gitu kan. Cinta segitiga ini the real cinta segitiga ya, jangan salah kaprah kalian. Saya kasih tahu sekali lagi. Nah ini nih dia punya ini punya teori sendiri tentang cinta segitiga. Coba tolong dijelaskan. Cinta segitiga itu bukan A B C, A disukain B dan C, bukan, itu bukan cinta segitiga. Cinta segitiga itu A suka B, B suka C, C suka A. Nah, coba gimana kalau di film ini gimana? Coba kalau di film ini gimana, siapa coba? Ya di sini kan kelihatan sebenarnya Art cinta sama Tashi sebenarnya tertarik sama Patrick gitu. Tapi Patrick sama Art juga lebih dari itu gitu. Nah, itu cinta segitiga. Gitu real, guys katanya. The real cinta segitiga. Kalau yang memorable apa nih? Ada nggak? Sebenarnya banyak sih memorable. Aku suka banget pas Tashi adalah seorang petenis. Gila dia pas dipanggil Tashi something gitu, masuk ke lapangan, gila auranya. Wow banget ya kan, jalan gitu. Ini mantep banget. Itu sampai mereka melongo. Iya, iya itu konyol sih. Ya emang sebegitu charmingnya kali ya. Iya sebegitu karismatik. Iya. Tashi berantem itu intens selalu. Dari yang waktu si Patrick abis tour kan, terus ketemuan lagi setelah berapa lama, itu kan berantem hebat tuh, kayak wah itu gila sih. Sama yang di gang itu juga. Iya, benar. Sampai mengeluarkan kata-kata yang brutal si Tashinya itu gila sih. Kalau aku suka bahasa visualnya si Luka di sini ya, ketika kita tahu lah adegan bola disimpan di sini leher raket. Ya, wah itu aku tahu itu pasti bakal dikeluarin lagi sih. Iya. Cuma nunggu aja momennya, jadi pas udah ada setup lagi ke sana aku udah waduh sialan bagus banget nih, dikeluarin lagi di klimaks. Build up ke sana gila sih menurut aku. Yang dari pas malamnya kalau gue mau pensiun gimana kata si Art kan, tapi si Tas itu kelihatan nggak ridho gitu. Iya gila dia tuh emang, karena ambisi dia ya tenis gitu. Apapun itu harus tenis pokoknya di hidup dia. Bahkan pas dia lagi berbuat yang tidak pun dia ini ya ngomonginnya tenis ya. Sampai anaknya tuh Mama lagi ngomong tenis dulu. Mama kan selalu ngomongin tenis kayak gitu. Makanya dia kan sempat ngomong, gue nggak bisa apa-apa lagi di hidup ini selain mukul bola dengan raket gitu. Tapi gila sih dia mengorbankan semuanya loh. Aku tuh sampai mikir gini, pas dia habis sama Patrick di mobil itu pulang ngelihat suaminya sama anaknya, dia ngerasa bersalah nggak ya? Kayak lo itu sedih banget. Iya makanya di situ kayak waduh emang anjing nih manusia. Tapi kita harus kasih skor dulu berapa nih untuk Challengers? 8 Spider-Verse per 10. 8 Spider-Verse, film yang berbeda ya. Iya, tapi kan dibahas. Aku juga sama lah 8. Ini salah satu film yang cukup memuaskan aku sih. Maksudnya datang dari tidak berekspektasi tapi ternyata wah keren juga, gila. Pak Luka mantap lah ya. Pak Luka. Silakan nonton dan komen menurut kalian gimana ya untuk Challengers ini. Kalian suka atau enggak gitu ya? Iya. Kalian merasakan enggak tensinya gitu ya? Betapa berhasratnya mereka gitu dalam beradu akting dan bercinta. Asik. Kan gitu tema filmnya. Nanti judul thumbnailnya film tenis yang erotis. Asik. Oke, kalau kayak gitu. Kalau udah nonton juga jangan lupa isi skor dan reviewnya di skorfilm.com ya. Betul. Filmnya, jadi silakan lihat juga perspektif orang lain, perspektif para kritikus juga soal film ini bisa di sana. Skorfilm.com. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial medianya Sinekrip. Dan juga join membership Sinekrip ya. Thank you buat yang udah join membership juga sampai detik ini. Berkat kalian kita bisa terus bikin konten. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.